Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum data mining di pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang visualisasi data menggunakan Python atau Jupyter Notebook. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas masuk ke dalam knowledge discovery, di mana tahapannya ada preprocessing data yang sudah kita coba praktikumkan, yaitu penanganan missing value menggunakan rata-rata atau median, kemudian juga ada rescaling data menggunakan min max dan juga standardized. Kemudian juga sudah kita masuk ke dalam tahap eksplorasi data. Di minggu lalu eksplorasi data sudah dijelaskan termasuk ke dalam statistik deskriptif, di mana di dalam statistik deskriptif itu ada ukuran deskriptifnya dalam bentuk tabel summary statistik, ada rata-rata, kemudian ada varians, ada standar deviasi, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, dan ada range, dan lain sebagainya. Nah, kita masih di dalam tahap eksplorasi data, tetapi masuk ke dalam visualisasi data. Di visualisasi data pasti sudah sering juga dipelajari, jadi sebenarnya ini juga review dari beberapa mata kuliah mungkin ya yang sudah dipelajari. Visualisasi data itu adalah cara kita memudahkan untuk membaca sebuah data dalam bentuk visual. Bisa dalam bentuk bar chart, kemudian bisa dalam bentuk pie chart, bisa dalam bentuk scatter plot, bisa dalam bentuk line chart. Kemudian minggu lalu juga ada yang dalam bentuk box plot ya, untuk mencari outlier dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita fokus di dalam praktikumnya mengenai visualisasi data. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa untuk visualisasi data, kita akan mencoba menggunakan bar chart, kemudian membentuk sebuah pie chart juga, kemudian membentuk juga scatter plot, dan lain sebagainya. Jadi tadi sudah sebutkan visualisasi data ya. Ini adalah bidang dalam analisis data yang berhubungan dengan representasi visual dari data yang cara efektif untuk mengkomunikasikan data. Yang pertama yang akan kita coba praktikumkan adalah bar chart atau diagram batang. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah package namanya matplotlib, kemudian nanti yang dipanggilnya adalah pyplot. Library ya, library matplotlib, package-nya adalah pyplot. Kemudian ini kita singkat namanya dengan kode PLT. Nah, contohnya kita gunakan data XY, X-nya adalah string, list dari string yaitu tanda kutip 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Y-nya adalah value-nya atau nilainya dalam bentuk numerik, yaitu 86, 70, 90, 88, 77, dan 100. Nanti seperti biasa silahkan di run atau shift enter, kemudian coba input variabel X dan variabel Y-nya ya. Variabel X ini adalah list dari string, walaupun angka tapi dia pakai tanda kutip, sehingga kita sebut sebagai list dari data string. Kemudian Y ini adalah nilai numerik. Kemudian kita ingin mencoba membentuk bar chart-nya, yaitu bar chart antara variabel X dan Y. PLT itu tadi singkatan yang di atas ya, singkatan dari sini PLT itu. Kemudian yang ingin kita munculkan adalah bar chart, sehingga fungsinya adalah plt.bar. Kemudian fungsinya adalah kita butuh variabel X dan variabel Y. Tadi variabel X-nya dan variabel Y-nya sudah dicoba. Kemudian untuk keterangan di sumbu X, yaitu plt.xlabel. Ini boleh dimodifikasi masing-masing. Di sini coba ditulisnya adalah title untuk sumbu X atau
label untuk sumbu X-nya adalah level. Kemudian untuk plt.yLabel adalah function untuk memberikan title untuk sumbu Y atau label di sumbu Y. Di sini adalah score. Kemudian judul untuk diagramnya yaitu plt.title. Bisa dimodifikasi, ini disesuaikan dulu dengan yang ingin kita coba, yaitu namanya bar chart, sehingga judulnya adalah bar chart. Nanti mungkin kalau untuk analisisnya ya silahkan disesuaikan diagram dari datanya masing-masing, datanya namanya apa, dan lain sebagainya, nanti tinggal dimodifikasi saja. Kemudian instruksi untuk menampilkannya yaitu plt.show. Tanda kurungnya adalah kurung kosong. Menggunakan function yang tadi kita run, bisa klik run di sini seperti biasa, atau bisa tekan shift dan enter secara bersamaan. Nanti akan muncul bar chartnya seperti ini, seperti yang ada di modulnya juga, bar chartnya. Ya, seperti di modulnya. Bisa kita lihat tadi kan di X itu ada dia string. X ini adalah string, yaitu untuk levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada Y-nya, value-nya, yaitu skornya ke atas. 1, 8, 6, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini ada scale-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bisa dilihat kalau di Excel kan ini bisa dimunculkan. Ini beda di dalam. Kalau di dalam modul mungkin scale-nya masih 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau tadi yang kita coba sudah jelas karena dia scale-nya itu dalam bentuk puluhan, maka di sini juga sama 0, 20, 40, 60, 80. Kemudian kalau di sini kurang outputnya berbeda dengan yang levelnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi di sini 7. Nah, kalau yang kita praktikumkan sama ya. Seperti biasa. Ini. Levelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Ini bar chart tadi untuk judulnya dari title, yang ini untuk Y label, kemudian di bawahnya untuk X label. Kemudian tadi X itu adalah level, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin kalau data bisa tahun, ya bisa kota, dan lain sebagainya. Kemudian di level 1 tadi datanya adalah 86. Bisa di sini. Sesuai 86. Level 2 tadi di 70-an. Level 3 dan seterusnya. Itu salah satu contoh kita untuk memvisualisasikan data supaya lebih mudah untuk diinterpretasikan. Selanjutnya adalah kita akan mencoba visualisasi data menggunakan line chart. Line chart ini pasti sering sekali ditemui, apalagi di dalam analisis regresi biasanya, selain scatter plot ya. Dia juga bisa membentuk garis regresinya yang berupa line chart. Nah, contohnya untuk praktikum kali ini adalah datanya XY 12457. Acak boleh ya, ini boleh dimodifikasi masing-masing untuk datanya, tidak harus selalu sama dengan yang ada di modul atau yang ada di layar ini yang saya praktikumkan atau yang saya coba, bisa dimodifikasi. Nah, kemudian kalau saya di sini untuk membedakan variabel yang tadi X kecil, sekarang saya gunakan X besar, kemudian tadi Y kecil, di sini gunakan Y besar. Nanti disesuaikan lagi.
di sininya ya. Disesuaikan lagi di sininya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, kemudian Y besarnya 1, 3, 5, 4, 6. Nah, disesuaikan lagi, yang ini belum saya rubah, harusnya X besar dan Y besar. Nanti silahkan di-run. Kemudian sama, kita gunakan library PLT yang tadi sudah disingkat menjadi sebuah kode. Kemudian karena kita akan membentuk line atau plot biasa, maka di sini fungsinya adalah plot. Di dalam function kita butuh dua variabel, yaitu X dan Y atau A, B, tergantung nanti penamaan variabel yang kita gunakan sebelumnya. Tadi yang saya gunakan adalah X besar dan Y besar, maka di sini disesuaikan X besar dan Y besar. Kemudian sama untuk penamaan label di sumbu X, yaitu xlabel, .xlabel nanti di sini sama, boleh dimodifikasi sesuai keinginan. Kemudian untuk penamaan di sumbu Y juga sama menggunakan .ylabel. Ini juga sama bisa dimodifikasi. Kemudian untuk judul dari line chartnya atau plot yang akan kita munculkan, ini juga sama boleh dimodifikasi. Di sini kita coba sebagai line chart sesuai dengan nama dari chart yang ingin kita munculkan. Kemudian plt.show. Nah, nanti line chart-nya muncul seperti ini. Jadi, sama seperti biasa untuk interpretasinya, dilihat saja apakah dia membentuk sebuah tren naik turun. Kemudian, misalnya kalau sumbu X-nya dalam bentuk tahun, kita bisa lihat, oke, dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat, dia mengalami kenaikan. Tetapi di tahun keempat sampai dengan tahun kelima dia mengalami penurunan, namun di tahun kelima sampai dengan tahun ketujuh misalnya di sini ya, dia terus mengalami kenaikan juga. Nah, itu salah satu contoh interpretasi dari sebuah line chart. Ini pasti sangat mudah karena sudah sering dipelajari dan sudah mungkin apalagi tingkat akhir ya, sudah selalu mengolah data, jadi tahu bagaimana untuk menginterpretasikannya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membentuk sebuah line chart, di mana line garisnya itu bukan hanya satu, tetapi dari beberapa pasang data, misalnya dari beberapa data, atau biasanya kan kita juga munculkan perkembangan dua buah kota dari tahun ke tahun, nanti bisa dimunculkan menggunakan line chart-nya, ada beberapa garis berdasarkan kotanya. Nah, misalnya di sini ada X-nya adalah range tahun 2015 sampai dengan 2021, kemudian data Y-nya adalah 135464, kemudian Z-nya adalah 2,47536. Nah, kita ingin memunculkan sebuah chart di mana di dalamnya itu ada beberapa line dari beberapa data yang ingin kita munculkan. Misalnya adalah tahun dengan Y dan tahun dengan Z. Jadi, kita gunakan function sama plot, menggunakan library yang sama tadi, plot, kemudian X, Y dulu. Kemudian plot X, Z dulu, kita tuliskan, jadi nanti ini line pertama, yang ini adalah line yang kedua. Kemudian X label dan Y labelnya sumbu X dan sumbu Y ya, maksudnya bukan hanya untuk ini saja. Y label di sini bukan untuk variabel Y, tetapi untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi label untuk sumbu X adalah tahunnya, years, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah nilainya. Nilainya itu adalah dari Y dan Z, tergantung nanti plot yang dicarinya X, Y atau X, Z. Kemudian judul dari chartnya, kita coba line chart juga. Kemudian kita coba untuk menampilkan line chartnya. Kita run, nanti akan muncul dua garis. Karena tadi yang ingin kita munculkannya adalah tahun dengan X dan tahun dengan Z. Nah, tadi range-nya sudah diketahui ya di sini.
Saya yakin ini bisa sama seperti tadi untuk interpretasinya ya. Ini tahun misalnya misalnya yang ini adalah kota A, yaitu dari Y. Yang ini adalah kota B dari Z. 2015 di kota A dan kota B dari 2015 sampai 2017 sama-sama mengalami kenaikan. Tetapi di 2017 sampai 2018 di kota A mengalami penurunan, di kota B juga mengalami penurunan, namun di kota B mengalami penurunannya sampai dengan tahun 2019. Kemudian di kota A itu 2018 naik lagi tapi turun lagi di 2019 sampai 2020. Tapi di kota B dia mengalami kenaikan. Nah, itu adalah contoh dari interpretasi dari data yang ingin kita visualisasikan. Nah, kemudian selain bar chart dan line chart, kita juga sudah pelajari bersama ada yang namanya diagram pie atau pie chart. Di sini kita contohkan dengan nama merek mobil, Cars. Kemudian merek mobilnya ada Audi, BMW, Nissan, Tesla, Hyundai, Honda. Kemudian datanya misalnya kita tuliskan dalam bentuk persen nanti ya. Ini 20, 15, 15, 14, 14, 16, 20. Ini boleh dirubah masing-masing, dimodifikasi untuk mencobanya, bebas, tidak harus selalu sama dengan yang ada di modul atau yang dipraktikumkan. Kemudian yang ingin kita munculkan adalah diagram pie. Berarti fungsinya adalah plt.py. Kemudian yang dibutuhkan adalah nama data yang ingin kita munculkan, data di sini. Nama variabel yang kita tuliskan sebagai data. Kemudian untuk labelsnya itu adalah nama dari merek mobilnya yaitu Cars. Kemudian auto percent, komanya 1, ini maksudnya persen.1f, ini untuk komanya. Kemudian colors, warna dari pie chart yang ingin kita munculkan ini adalah kode warnanya. Nanti bisa dipelajari, saya yakin banyak sekali referensi buku untuk kode-kode warna yang ingin kita munculkan di dalam pie chart-nya. Di sini warnanya itu dimulai dari biru pekat dan sampai dengan biru yang cerah sekali. Nanti tinggal tuliskan lagi diagramnya yang ingin ditulis, titelnya atau judulnya itu apa, di sini pie chart. Kemudian gunakan lagi untuk menampilkan pie chart-nya yaitu show. Di run nanti akan muncul seperti ini. Nah, sehingga untuk interpretasinya juga sama, kalau bisa dilihat misalnya untuk Tesla itu ada 14%, Hyundai 16%, Nissan 15%, Honda 20%, Audi 20%, BMW 15%. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi interpretasinya nanti kalau menggunakan data yang diolahnya seperti apa. Saya yakin Anda bisa ya, karena ini sudah dipelajari sebenarnya, apalagi tingkat akhir. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita coba visualisasi menggunakan area chart. Jadi ada wilayahnya yang diarsir. Misalnya datanya adalah untuk X-nya itu range dari nilai 1 sampai dengan 6. Kemudian Y-nya itu list di dalam list, jadi list pertamanya untuk wilayah 1. 14689, kemudian wilayah 2, list yang kedua. Kemudian list yang ketiganya adalah 2, 8, 5, 10, dan 6. Silahkan dicoba, nanti bisa juga masing-masing ini dimodifikasi, terserah. Kita coba run, kemudian untuk memunculkan area chart, kita gunakan stack plot yang di sini. Fungsinya stack plot, kemudian tadi XY-nya sudah sesuai dengan variabel yang kita gunakan untuk input datanya. X tadi adalah range-nya, dia adalah untuk list di dalam list-nya atau area di dalam listnya. Kemudian labelsnya apa? Tadi ada 3 list. Misalnya kita tuliskan untuk setiap list itu adalah A, area B, dan area C. Kemudian alfanya kita gunakan 0,5. Kemudian legend-nya kita gunakan location-nya adalah upper left. Ini maksudnya untuk memunculkan ini.
Kemudian title-nya adalah area chart. Nanti akan muncul seperti ini, sama seperti tadi X labelnya apa, sumbu X-nya ingin diberikan nama apa, sumbu Y-nya ingin diberikan nama apa, dan instruksi untuk menampilkan area chart-nya. Nanti kalau di run, muncul seperti ini. Tadi legend location-nya overlap, yaitu yang ini. A, B, C ada di sebelah kanan kiri atas. Untuk interpretasinya saya yakin juga bisa ini ya, tinggal dilihat tadi. A itu adalah yang berwarna biru, berarti ini adalah area A. Kemudian yang ini adalah area B, yang ini adalah area C. Nanti di sini kan ada tadi sesuai dengan range-nya 1 sampai dengan 6, 1 sampai dengan 5 di sini. Kemudian tadi masing-masing dari A itu listnya ada masing-masing datanya. Nah, untuk membedakannya bisa dilihat dari luas daerah yang diarsirnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau berbicara wilayah, ya berarti ini adalah wilayah A. Luasnya nanti dilihat, luas yang diarsirnya lebih banyak atau lebih besar atau lebih lebar atau lebih tinggi dan seterusnya. Wilayah B dan wilayah C itu seperti apa, disesuaikan dengan data yang ingin dianalisisnya, sehingga interpretasinya nanti akan lebih mudah juga. Nah, selanjutnya ada juga histogram. Histogram itu mirip seperti bar chart, tetapi histogram ini lebih ke dalam biasanya ke frekuensi isinya. Nah, untuk histogram kita butuh yang namanya library Seaborn. Nah, sehingga kita panggil dulu library Seaborn-nya, kemudian kita persingkat seperti biasa menjadi sebuah kode yaitu SNS. Kemudian untuk mencoba membuat histogram, kita gunakan data dari library ini, yaitu datanya data tentang penguins. Ini nama di sini bebas, boleh dimodifikasi. Saya tulisnya sebagai penguins lagi. Kemudian ini adalah nama dari kode yang tadi kita tuliskan. Kemudian ini perintah untuk load dari datasetnya. Mana dataset yang ingin di load, yaitu namanya penguins. Ini data yang ada di Seaborn-nya. Kemudian ingin memunculkan histogramnya. Berarti di sini fungsinya adalah hist. Kemudian dari data penguins, di sini yang ingin dimunculkannya adalah ya tentang paper length dari mm. Ini nama dari sebuah variabel yang ada sebuah fitur atau sebuah atribut di dalam data penguins di sini. Kemudian histogramnya ingin dimunculkan dalam warna apa? Di sini dalam warna biru. Alpanya kita gunakan 0,5 dan bins-nya juga 10. Kemudian seperti biasa judulnya apa? Di sini yang ingin dimunculkan di sini adalah histogram. Kemudian sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya adalah flipper length-nya. Kemudian sumbu Y-nya kita tuliskan sebagai value atau nilainya. Nah, di sini adalah seperti biasa instruksi untuk menampilkannya dari data yang tadi kita ingin bentuk histogramnya. Kita tunggu dulu import Seaborn-nya. Oke, sudah selesai. Nanti silahkan coba di run. Kemudian yang ini kita run, nanti muncullah histogramnya. Dari histogram, saya yakin juga Anda bisa cara membacanya untuk ripple length. Kemudian ada bentuk histogramnya seperti ini. Dari histogram juga bisa kita lihat kecenderungannya, dia miring ke kanan, miring ke kiri, apakah dia simetris atau tidak. Nanti kurvanya terlihat dari gambaran histogramnya. Nah, kemudian ada juga line histogram. Jadi histogram tapi ada garisnya. Nah, untuk memunculkan atau mencoba kita visualisasikan sebuah data dalam bentuk line histogram, kita butuh library NumPy atau NumPy. Di sini kita tuliskan sebagai np, kemudian ada scipy.stats, kemudian nanti yang digunakannya kodenya adalah stats. Kemudian di sini kita coba
membuat sebuah nilai acak dari distribusi normal misalnya. Ini adalah NumPy dari sini, kemudian random normal 0,1, banyaknya 1000. Kemudian densitasnya stats.gaussian_KDE dari data di sini. Dari data yang tadi kita bangkitkan atau acak ini. Nah, kemudian untuk memunculkan line histogramnya, kita gunakan function seperti ini. N, X, underscore, kemudian sama dengan PLT masih menggunakan matplotlib, kemudian histogram, kemudian df1 ini adalah nama yang tadi kita gunakan untuk random acaknya. Kemudian bins-nya adalah np dari NumPy, Linscape, ini dari library NumPy. Function yang digunakannya adalah linspace. Kemudian ini adalah space-nya minus 3,3, 3,50 yang kita gunakan. Histogram type-nya adalah step, kemudian density-nya adalah true. Kemudian kita coba buat plotnya, yaitu antara X dan densitas X-nya. Judul histogram line-nya apa? Di sini line histogram untuk memunculkan di sini nanti disesuaikan kalau menggunakan data asli. Sumbu X namanya apa? Random normal, kemudian sumbu Y namanya adalah densitas. Nanti perintah untuk memanggilnya seperti biasa kita gunakan show. Saya yakin bisa ini ya. Nanti muncul seperti ini. Jadi ada histogramnya masing-masing di sini, tapi tidak diarsir. Kemudian ada densitasnya, line-nya yang membentuk sebuah densitasnya. Sudah jelas tadi distribusinya adalah normal standar ya. Di sini rata-ratanya 0, variasinya 1, ada 1000. Kemudian densitasnya, sehingga kurvanya juga dari line histogram membentuk sebuah kurva yang simetris, di mana nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya di sini adalah 0. Nah, itu untuk contoh bagaimana kita membuat sebuah line histogram menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan Python. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat scatter plot. Saya yakin juga sudah bisa ya, karena ini sudah dipelajari. Oke, untuk membuat scatter plot kita gunakan data tips di tadi library yang sama SNS. Load dataset yang kita gunakan adalah data tips. Namanya kita tulis sebagai df. Nah, nanti sehingga kita gunakan functionnya karena yang dimunculkannya adalah scatter plot, maka di sini functionnya adalah scatter. Kemudian dari data yang kita panggil tadi df itu adalah kolom atau atribut atau fiturnya adalah total bill dan tip, di mana kita gunakan alfanya 0,5. Sama seperti biasa, judul scatter plotnya mau apa, yaitu title, judul dari label sumbu X-nya apa, kemudian sumbu Y-nya apa, yang ini adalah instruksi untuk memunculkan atau menampilkan scatter plot yang kita atur tadi. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi cara membuat di scatter plot saya yakin juga bisa untuk interpretasinya. Dilihat trennya, apakah dia tren naik. Di sini munculnya tren naik. Kemudian seperti terlihat ada hubungan linear antara sumbu X dan sumbu Y-nya, atau tadi adalah total bill terhadap tipnya. Total bill-nya 10, misalnya kalau dalam satuan juta, 10 juta, di sini rata-rata dapat tipnya 2 gitu ya. Semakin tinggi bill yang dibayarkan, di sini dapat dilihat tip yang diberikannya juga semakin tinggi kecenderungan untuk trennya seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga memang walaupun subjektif, ini secara garis besar dia membentuk hubungan yang linear. Nah, kemudian selanjutnya adalah pair plot. Pair plot data berpasangan. Plot untuk data berpasangan ya.
kita gunakan library pandas karena akan kita panggil lagi data iris yang beberapa minggu lalu ya. Kita coba eksplorasi datanya. Jadi kita panggil lagi pandas, kemudian sklearn yang dipanggilnya nanti import datasets. Kita panggil lagi, kemudian yang ingin dipanggilnya sama seperti yang sudah kita coba untuk eksplorasi data, yaitu data iris. Load data iris, kemudian data irisnya kita bentuk dulu dalam sebuah data frame menggunakan library pandas. Di sini PD, ini namanya bebas. Kemudian np.c, numpy c, ini irisnya, iris yang diambil data iris adalah kolom datanya atau fitur datanya. Kemudian yang menjadi kolomnya adalah dari data iris, yaitu fitur name-nya. Kemudian ditambahkan lagi kan minggu lalu ya, beberapa minggu lalu ada juga data yang dalam bentuk numeriknya di data iris ini, yaitu namanya class. Ada setosa kalau nggak salah ya, setosa, virginica, dan satu lagi saya lupa, itu kategorikal datanya. Ditambahkan lagi ke dalam data frame ini menggunakan function yang sama yang kita gunakan untuk membentuk data frame di eksplorasi data minggu lalu, beberapa minggu lalu maksud saya. Nah, kemudian untuk memunculkan pair plot-nya, kita gunakan library yang tadi kita sudah notasikan sebagai SNS. Kemudian ini function-nya adalah pair plot, data yang kita bentuk tadi, nama datanya yang di sini. Kemudian foo-nya adalah class. Ketinggiannya kita gunakan 2, ketinggian dari plot yang ingin kita munculkannya. Nah, nanti setelah di run, kita coba run. Akan muncul seperti ini. Jadi kan di data iris yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum pekan UTS, itu ada 4 data yang numerik, yaitu fetal width, fetal length, kemudian sepal width, dan juga sepal length. Kemudian untuk data kategorikalnya yang tadi kita bentuk adalah class. Yang di sini ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kemudian kenapa yang di tengah ini bentuknya beda? Karena dia terhadap dirinya sendiri. Sepaleng terhadap sepaleng. Kemudian lihat warnanya yang berbeda. Kalau yang biru berarti dia adalah kelas setosa. Kurvanya seperti ini. Kemudian untuk yang orange, di sini adalah versicolor. Kemudian kalau yang di sini untuk virginica, ini untuk diagonalnya seperti ini karena dia terhadap dirinya sendiri. Sepal width terhadap sepal width, kemudian fetal length terhadap fetal length, dan fetal width terhadap fetal width untuk masing-masing kelasnya. Untuk interpretasinya sama seperti tadi ya, kurvanya apakah dia runcing, ketinggiannya landai, kemudian kemiringannya seperti apa, miring ke kanan, miring ke kiri. Nah, kemudian untuk yang berbeda pasangan, misalnya antara sepal length dengan sepal width. Jadi variabelnya berpasangan antara sepal length dengan sepal width, dia akan membentuk scatter plot. Scatter plotnya membentuknya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk setosa misalnya, di setosa dia trennya juga ternyata naik. Kemudian untuk versicolor juga yang orange terlihat dia memiliki tren yang mirip juga dengan yang kelas atau kategorikal setosa. Yang hijau juga sama. Nah, ini hampir semuanya untuk setiap pasangan juga sama. Nah, kecuali mungkin ada yang di bawah ya di sini. Ini tidak terlihat adanya tren. Ini juga sama. Jadi sepaleng dengan petaleng ini untuk kelas yang setosa dia tidak terlihat adanya tren naik maupun tren turun. Atau sepal width dengan petaleng. Ini juga sama, dia tidak terlihat adanya tren. Kemudian di sini juga sama. Ketika si petalengnya ini dengan petal width ya pasangannya,
dia naik tetapi nilai petalengnya memang tidak menyebar gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengeksplorasi data dari sebuah visualisasi. Jadi bisa dilihat ada berapa pasangan sepal length dengan sepal width dan seterusnya. Sampai petal width misalnya dengan sepal length ada di sini. Nah, ini adalah contoh kita untuk menampilkan pair plot. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah plot dari korelasi plot. Kita panggil dulu data.core. Korelasi dari data yang iris tadi ya. Ingat data ini tadi sudah didefinisikan di atas untuk data iris yang kita gunakan dari sini. Jadi data.core tadi adalah data ini, kita cari korelasinya dulu. Data.core nanti akan muncul nilai korelasi masing-masingnya. Seperti ini. Korelasi sepal length dengan sepal length, ingat ya, matriks korelasi kalau diagonal ya nilainya satu semua. Kemudian korelasi antara sepal width dengan sepal length, nilainya minus 0,11757. Tapi tadi dilihat di dalam pair plotnya juga, sepal width dengan sepal length nah, plot yang ini berarti ya sepal width dengan sepal length. Tadi hubungannya adalah negatif kalau dari korelasinya. Minus 0,1175 dan seterusnya. Ini adalah tabel korelasinya. Nah, kemudian kita ingin membentuk plot korelasinya. plt.figure, kemudian ukuran figurnya adalah 6,6 ukuran gambarnya, kemudian kita gunakan library SNS, heat map-nya adalah data.core. Heat map ini adalah untuk menampilkan tadi korelasinya dari data.core. Data.core itu adalah data yang kita panggil korelasinya, yang tadi datanya adalah tentang data iris. Itu sepal length, sepal width, dan petal length dan petal width. Nanti ketika di run, akan muncul seperti ini. Lihat ya, nilai korelasi plot korelasinya seperti ini. Sepal length nanti di bawahnya dia berpasangan dengan petal length. Di sini petal length, kemudian di sini adalah besar dari rentang nilai korelasinya. Nah, kalau misalnya nilai korelasinya ingin dimunculkan di setiap kotaknya, caranya adalah kita gunakan function ini. Kita tulis dulu v, ax, kemudian plt subplots. Ukuran dari gambarnya adalah 6,6. Kemudian kita tuliskan dulu max, yaitu numpy zeros underscore slide dari data correlation-nya yang tadi kita munculkan tabel korelasinya. Kemudian max ini adalah numpy 3u. Kemudian indices from dari max-nya itu nilainya 1. Kemudian sns.heatmap, data korelasi, mass-nya adalah mass, kemudian AX-nya adalah X, dan net-nya adalah true. Nanti maka akan muncul nilai dari korelasinya di dalam korelasi plotnya. Di sini. Nanti jelas sepal
length dengan sepal width. Nilai korelasinya adalah minus 0,12. Kemudian fetal length dengan sepal length adalah 0,87. Kemudian sepal length dengan fetal width adalah 0,82. Nah, ini adalah cara kita mengeksplorasi data menggunakan visualisasi. Tadi sudah kita pelajari ada bar chart, kemudian ada line chart. Line chartnya juga bisa kita bentuk dalam beberapa garis atau bentuk pasangan. Kemudian ada juga scatter plot ya. Kemudian ada juga area chart dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari ini. Nanti silahkan dikumpulkan aktivitasnya. Seperti biasa, ikuti informasi dari Akang Teteh Aslabnya. Saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.